Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi nah, wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan kita di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, mencontoh akhlak mulianya Rasulullah SAW sebagai akhlak Islamiyah kita. Ya. Maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di bab 599, ya, tentang undangan. Ya. Bahwa ya sebelum kita masuk ke pembahasan hadis, kita ketahui dulu, ya, di pertemuan yang lalu kita bahas ya tentang undangan itu, atau di pertemuan sebelumnya kita telah bahas undangan itu adalah hak muslim atas muslim yang lain. Ya, jadi wajib ditunaikan kalau dikirimi secara personal atau diundang secara personal, ya, dari A ke B misalkan. Nah, kalau personal itu wajib, tapi kalau secara umum itu apa namanya, fardu fardu kifayah, ya. Kalau satu sudah menunaikan atau beberapa sudah menunaikan, yang lain boleh menggugurkan kewajiban. Nah, maka muncullah bab, ya, undangan, ya, dari ahlu zimmah. Ya, ahlu zimmah itu apa sih? Ya, ahlu zimmah itu adalah, ya, orang kafir atau non muslim yang hidup di lingkungan muslim, ya. Nah, ini kebalikan dari kafir harbi, ya. Nah, ahlu zimmah itu ya orang kafir yang hidup di lingkungan yang muslim, ya, seperti orang-orang kafir Mekah ketika setelah Fathul Mekah, ya. Nah, seperti di hadis 1248, ya, dari Nafi bin Aslam, ya, maulanya Umar, ya, maula itu adalah asisten, ya, Umar bin Khattab, ya, ia berkata, ya, ketika kami tiba di Syam, ya, bersama Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, ya, datanglah kepada kami, ya, kepala wilayah, ya, menemuinya seraya berkata, ya, wahai Amirul Mukminin, ya, aku telah membuatkan makanan untukmu, ya. Nah, diberi hidangan, ya. Nah, yang berbentuk undangan berarti, ya. Ya, diundang, maka aku berharap engkau berkenan datang, ya, dengan para sesepuh yang menyertaimu atau para sahabat yang bersamamu, ya, karena itu lebih kuat bagi pekerjaanku dan lebih mulia, ya. Maka Umar bin Khattab, ya, menjawab, ya, sesungguhnya kami tidak bisa memasuki gereja-gereja, ya, karena gereja-gereja kalian itu di mana adanya patung-patung di dalamnya, ya. Jadi di sini, ya, kita kalau misalkan ada mudorot, ya, atau kita bisa menolak undangan dari ahlu zimmah atau orang non muslim, ya, kalau kita bisa menolak tanpa menyebabkan mudorot, ya, boleh kita tolak, ya. Selama tidak menyebabkan mudorot, ya. Mudorot itu apa sih, ya? Suatu yang bisa mencelakai kita, ya. Nah, maka kalau kita bisa menolak nggak masalah, ya. Nah, ini penjelasan yang panjang yang mana intinya nggak masalah kita menolak suatu undangan. Kenapa? Karena di bab sebelumnya, ya, dari Imam Syekh Albani yang menjelaskan bahwa di kitabnya beliau, ya, uh, undangan itu kan yang tadi Anda sebutkan hak muslim atas muslim yang lain wajib, kecuali, ya, kalau sifatnya umum, ya, itu yang pertama. Kalau kedua yang undang ahlu zimmah, ya, yang apa, non muslim atau kafir yang hidup di lingkungan kaum muslimin, boleh kita tolak, ya, selama tidak menimbulkan mudarat, ya, sekali lagi para jamaah sekalian. Kita lanjut ke bab 600, ya, khitan bagi budak perempuan, ya, atau khitan bagi perempuan. Tadi kemarin ada yang bertanya tentang khitan, ya, yang berkaitan tentang khitan perempuan yang nanti akan dibahas, ya, di akhir pertemuan, ya. Kita lihat, kita lanjut di hadis 1249, ya, dari Ummul Al-Muhajir, ya, menceritakan kepada Ali bin Wurab, ya, neneknya itu dari neneknya Ali bin Wurab, ia berkata, ya, aku ditawan bersama budak-budak perempuan Romawi. Lalu Utsman menawarkan Islam kepada kami, ya. Namun tidak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali aku dan satu orang selain diriku. Ya, Utsman lalu berkata, ya, kepada maulanya, ya, hitanlah dan sucikanlah keduanya. Ya. Lalu aku mengabdi atau menjadi maulanya Utsman bin Affan. Ya. Kita ketahui, ya, khitan itu adalah syariat Islam, ya.
Hukumnya, walau alam, dari beberapa ulama itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang wajib kalau sudah sampai balik. Walau alam, kalau Anda pribadi menekankan itu sunnah muakkadah ya, para teman sekalian. Ya, karena itu untuk meninggalkan kotoran ya, untuk menghilangkan kotoran. Ya. Nah, kita lanjut ya, khitan bagi yang sudah dewasa, ya kan? Karena syariat Islam itu menyegerakan khitan ya, makanya beberapa apa namanya, kalau yang sudah mengerti ya ilmunya itu, bahkan mereka saat masih bayi aja tuh udah dikhitan gitu ya. Nah, karena lebih mudah juga. Nah, kita lanjut ke hadis 1250 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ya, Nabi Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam ya, berkhitan pada umur 120 tahun ya. Nah, lalu dia hidup ya setelah itu selama 80 tahun ya. Jadi bisa ditotal ya umurnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ini apa namanya salamnya ini ya sallallahu alaihi wasallam ini ya, itu berarti umurnya sekitar 200 tahun ya. Nah, kemudian Said berkata ya menanggapi tentang kejadiannya ya, Nabi Ibrahim ya. Nah, Nabi Ibrahim ya orang pertama kali yang berkhitan. Nah, jadi syarat khitan ya, wallahu alam mungkin turun pada zaman Nabi Ibrahim ya. Nah, yang pertama menjamu tamu atau syariat untuk menjamu tamu, memuliakan tamu ya. Yang pertama turunnya syariat harus mencukur kumis ya bagi laki-laki ya. Nah, yang pertama untuk syariat memotong kuku ya. Nah, dan juga kebalikannya ya, memakruh makruh ya dalam Islam itu apa? Kalau perempuan yang lentik-lentik itu, nah nggak tahu yang kukunya di gambaran, nah, itu makruh dalam Islam ya. Nah, dan yang pertama syariat dalam uban ya. Nah, tentang apa uban itu nggak boleh cabut atau bagaimana ya. Nah, maka turunnya syariat itu yang berlangsung kepada syariat kita ya, syariat Nabi Muhammad SAW itu turun awalnya pada zamannya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, maka ya lalu ia berkata ya, ya Rabbi apa ini? Ya, Nabi Ibrahim berkata ya, "Nah, kenapa turunnya syariat ini kok turun? Kenapa? Padahal nabi-nabi sebelumnya tidak. Nabi Nuh tidak ya. Nah, kenapa diturunkan kepada kaumnya Nabi Ibrahim? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, itu untuk kewibawaan bagi kalian. Maka ya Nabi Ibrahim kembali berkata ya, ya Rabbi tambahlah kewibawaan padaku. Masya Allah ya. Nah, turunnya suatu syariat itu ya sebetulnya ada hikmahnya pasti ya. Namun terkadang kita pun tidak menyadarinya atau tidak belum mengetahuinya. Seperti Nabi Ibrahim ya. Nah, turunnya syariat ya, mencukur kumis, memotong kuku ya, berkhitan ya, memuliakan tamu ya untuk kewibawaan bagi sesama muslim ya. Nah, maka itulah ya turunnya syariat tersebut dan Nabi Ibrahim senang ya atas turunnya syariat untuk menjaga kewibawaan sesama muslim. Dan kita lanjut ke hadis 1251 ya dari Salim bin Abu Zayyal ya. Nah, menceritakan kepada para sahabat ya, ia adalah periwayat hadis ya. Yang mana biasa meriwayatkan hadis yang mana insya Allah fiqh, kalau udah biasa itu bisa udah sikoh ya, derajatnya ya. Aku mendengar Al Hasan berkata ya, apakah kalian tidak kagum ya melihat orang ini, yaitu Malik bin Munzir ya, dia menemui para lelaki lanjut usia ya yang masuk Islam ya, lalu ia memeriksa mereka dan memerintahkan agar mereka berkhitan padahal saat itu adalah musim dingin ya. Nah, lalu sampailah berita kepadaku bahwa sebagian mereka meninggal ya. Nah, sungguh telah masuk ya, masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang Romawi dan juga orang Habasyah ya. Ya, Raja Habasyi yang kita kenal ya, perbatasan Persia ya, namun tidak ada seorang pun yang diperiksa ya. Masya Allah itu keutamaan dari Malik bin Munzir ya, yang mana ya orang-orang yang baru masuk Islam itu kita sambut lebih hangat gitu ya. Nah, seperti kalau di zaman sekarang itu ada pembinaan ya, bagi mu'alaf ya. Nah, maka kita utamakan ya kan, yang mana kita tahu ya, zakat itu ya, itu zakat fitrah itu ya boleh kita salurkan kepada orang yang baru masuk Islam ya, seperti yang terjadi pada eh, perang Khandaq ya. Allah mana lupa ya, mana perang itu kaum muhajirin komplain
Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan ghanimah kepada orang-orang Ansor, namun kami diakhirkan ghanimahnya, yaitu kepada orang-orang Muhajirin. Ya. Apa kata Rasul? Liyutsabbit qulubuhum, ya, untuk meyakinkan hati mereka. Ya. Yaitu dengan harta, ya, nggak masalah. Jadi kita meyakinkan hati seseorang dengan harta yang mana dalam Islam itu berbentuk sodakoh, ya, menyalurkan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, maka kita lanjut di hadis 1252 ya dari Ibnu Syihab, ia berkata ya, nah, bila mana ada seorang lelaki ya masuk Islam, maka ia diperintahkan agar berkhitan, ya, disegerakan agar berkhitan, ya, walaupun atau meskipun umurnya sudah lanjut usia. Ya, yang mana itu pembeda juga ya antara muslim dan juga kafir. Hmm. Kita lanjut ya, ke bab 602 ya, undangan atas kelahiran ya seorang bayi, ya. Yang berbentuk undangan ya untuk merayakan kelahiran seseorang atau seorang bayi. Ya, kita lihat di hadis 1253 ya. Uh, ada seseorang dari suku Kinanah ya. Salah seorang di antara sahabat Nabi ya. Itu adalah seorang di antara sahabat Nabi yang biasa dipanggil dengan namanya ya Abu Qursafah ya. Ya, yang mengimami kami di masjid ini selama 40 tahun ya. Dia sehari puasa sehari tidak ya. Puasa Daud ya. Lalu ayahku dikaruniai seorang anak. Ya, lalu dia pun diundang. Ya. Nah, ketika hari ia berpuasa. Nah, jadi udah biasa berpuasa dan hari itu ia diundang. Lalu ia membatalkan puasanya. Masya Allah. Ya. Ya, lalu ya Ibrahim ya berdiri dan menarik pakaian pakaian luarnya, sedangkan Musa kemudian membatalkan puasanya. Ya. Nah, yang mana dilihat ya. Nah, dari Imam Abu Abdullah ya. Abu Abdullah ya Imam Bukhari ya, yang mana menjelaskan bahwa Abu Qursafah ya, bernama asli ya Jandarah bin Kaisyonah ya. Maka di sini kita bisa lihat ya, kalau ada dua ya, ibadah yang bertabrakan kayak tadi ya, undangan dan juga puasa Daud ya, utamakan yang wajib ya. Undangan kan hukumnya wajib ya. Ketika kita disuguhkan ya, ini kita mungkin beberapa baru mengetahui ya, kalau kita disuguhkan suatu hidangan khusus untuk kita ya, dari undangan yang kita dapati, itu wajib kita menyambut hidangan tersebut ya. Nah, makanya kalau dalam nah, bisa beberapa asatidzah itu ya, agar kalau sang tuan rumah sudah memakan hidangan yang kita disuguhkan, kita harus mengambil hidangan tersebut ya. Nah, agar menghormati tuan rumah ya. Jangan kalau misalkan tuan rumah udah ngambil hidangan, kita malah hanya ngeliatin tuan rumah makan, ya nggak boleh ya. Dalam syariat Islam ya tidak boleh dengan hal tersebut ya. Kalau alam apa hukumnya makruh ya atau bagaimana ya? Tapi ya beberapa ulama di kitab akhlak ya, itu mencela ya bagi orang-orang yang tidak mengambil hidangan yang telah disuguhkan oleh tuan rumah. Dicela ya. Nah, insya Allah kita lanjut ya ke bab 603 yang mana pada beberapa pertemuan yang lalu ya, mungkin tahun lalu itu pernah ditanya kepada Ana dan alhamdulillah ya terdapat juga ya. Nah, perkara ini ya pada kitab Adabul Mufrad itu tahnik. Ya, tahnik itu apa sih? Tahnik itu ya menempelkan kurma basah, jangan kurma ajwa atau kurma ini ya, mungkin rutop ya, nah, ke atas dinding bayi yang baru lahir. Ya, itu hukumnya ada syariatnya, ya boleh ya. Dan yang utama mentahnik itu ayahnya dari anak kandungnya sendiri. Ya. Jadi ayahnya yang utama mentahnik ya. Enggak harus orang yang dari ulama atau imam atau ustadz, enggak harus ya. Nah, maka kita lihat ya, nah, di hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata ya, aku pergi membawa Abdullah bin Abu Talha pada hari dia dilahirkan menemui Rasulullah SAW. Ya. Beliau saat itu ya memakai abah ya, pakaian luar ya atau apa? Kalau di Sirah-Sirah Nabawiyah itu yang sering dipakai Utsman itu seperti apa? Jubah luar itu yang tipis di sini. Nah, sedangkan mengolesi untanya dengan minyak. Ya. Nah, lalu ya beliau bertanya ya, nah, apakah engkau membawa kurma? Ya, aku menjawab iya.
Lalu aku berikan kurmanya kepada beliau, kepada Rasulullah. Ya, beliau mengunyahnya, ya, kemudian membuka bibir, ya, atau mulut bayi tersebut, lalu memasukkannya ke atas mulut bayi. Ya. Ini terjemahnya kurang detail. Ya. Jadi dibuka ya mulut bayi, kemudian ditaruh di atasnya itu. Nah, maka bayi itu nanti apa namanya karena sudah dikunyah ya, jadi nggak boleh apa kurma yang digeprek doang itu ya. Kurmanya harus dilumatkan dulu. Nah, nanti bayinya itu udah bisa mengunyah ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda ya, kebiasaan atau kesukaan orang-orang Ansor atau kaum Ansor adalah kurma. Ya. Maka beliau menamai ya anak tersebut dengan Abdullah. Ya. Ini ada syariatnya ya para jamaah sekalian. Ya. Nggak ada bedanya antara laki-laki atau perempuan ya. Boleh ditahnik. Ya. Yang mana lebih utama sebetulnya dari ayah kandungnya ya. Kemudian kita lanjut ya. Uh, di bab 604 ya doa pada saat seorang anak dilahirkan ya, atau keutamanya seperti apa ya. Nah, kita di hadis 1255 ya, dari Muawiyah bin Qurrah ya, ketika anaknya yang bernama Iyas dilahirkan ya, aku mengundang beberapa sahabat Rasulullah ya. Lalu aku menjamu mereka dengan suatu hidangan ya. Mereka pun berdoa ya, maka aku berkata ya, kalian telah berdoa ya, semoga kalian mendapatkan keberkahan atas doa yang kalian panjatkan ya. Nah, sekarang aku yang akan berdoa, maka aminilah ya doa itu ya, yang aku akan panjatkan. Aku berdoa dengan doa yang banyak untuk Iyas ya, mengenai tentang agamanya dan juga tentang akal dan tentang hal-hal yang lain ya. Nah, pun dia berkata ya, kelak aku benar-benar melihat pada dirinya ya pengaruh atas doa tersebut ya. Nah, jadi setelah dilahirkan itu ya, setelah kita tahnik ya, kemudian kita memberikan nama yang baik ya. Setelah kita bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu tentang syariat dalam Islam itu memberikan nama yang baik kepada anak ya. Nah, setelah itu kita doakan ya. Nah, juga kita memberi apa meminta ya kepada sahabat, kepada orang-orang terdekat kita untuk mendoakan ya. Dan jangan lupa jangan menyebut nama Allah ya. Kita lanjut ke bab 605 ya, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran ya. Itu ada sesuatu yang kebiasaan ya pada zaman Rasulullah ya. Kita lihat di hadis 1256 ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bila mana ada anak yang dilahirkan di tengah mereka ya, yakni di keluarganya Aisyah ya, dia tidak bertanya apakah anak ini laki atau perempuan ya, melainkan dia bertanya apakah ya ini dikandung dengan fisik yang normal ya. Nah, bila mana menjawab iya, dia berkata alhamdulillahirabbil alamin ya. Allah ya, itu suatu nikmat ya. Karena pasti orang tua was-was ya, apakah dilahirkan anak dengan keadaan baik ya. Nah, setelah itu kita doakan ya. Kita lanjut di hadis 1257 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan ya, Rasulullah SAW bersabda ya, 5 hal bagian dari fitrah ya. Nah, fitrah yang masuk di sini adalah yang wajib kita lakukan ya. Yang wajib masuk apa? Bukan wajib ini hukumnya haram atau wajib ya. Namun maksudnya kita jadikan kebiasaan kita ya. Yang pertama adalah menggunting kumis bagi seorang lelaki ya. Yang kedua memotong kuku atau merapikan kuku. Yang ketiga adalah mencukur ya rambut di sekitar kemaluan ya. Nah, yang keempat adalah ya mencabut bulu ketiak ya. Jadi syariat itu mencabut ya para jamaah sekalian ya. Dan yang terakhir itu bersiwak. Nah, 5 inilah ya kebiasaan dalam syariat Islam yang patut kita lestarikan ya, menjaga sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ke hadis 1258 ya. Nah, dari sahabat Nafi ya, mengabarkan kepada Ibnu Abi Rawat bahwa ya bahwa Ibnu Umar yang memotong kukunya setiap 15 hari ya. Nah, dan mencukur ya bulunya, bulu kemaluannya ya setiap bulannya ya. Nah, inilah ya, yang mana menjadikan sunnah ya, yang mana para sahabat menjaganya ya. Nah, maka itulah ya, nah, kita jaga juga ya sunnahnya Rasulullah SAW ya. Nah, di hadis yang lain ya, Rasulullah SAW menentukan waktu untuk mencukur rambutnya ya, memotong kutu kukunya
ya, kemudian mencabut bulu ketiak dan juga mencabut atau mencukur bulu di sekitar kemaluannya ya dari 40 hari ya, setiap 40 hari ya, bahkan seperti dijadwalkan oleh Rasulullah ya. Nah, yang kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke bab yang selanjutnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ya para jamaah sekalian, ini karena babnya berbeda ya. Ada pertanyaan ya yang sampai ke Ana ya, bahwa beberapa tempat itu ya, atau di Indonesia pun terjadi ya, bahwa uh, khitan untuk perempuan itu ya, ada yang berpendapat bahwa ada mudorot atau bisa menyebabkan suatu penyakit ya terhadap perempuan ya. Maka beberapa rumah sakit itu ada yang menolak ya untuk mengkhitan perempuan ya, atau tidak menganjurkan ya. Nah, ini ya suatu yang menurut Ana ya batil ya. Nah, karena nggak mungkin syariat Islam ya menurunkan suatu sunnah atau amalan ya yang mana menjadi mudorot ya bagi kaum muslimin ya. Nah, jadi nggak mungkin ya. Insya Allah ya kita menuruti syariat Islam yang mana ya kita bertawakal kepada Allah ya, dan Allah nggak mungkin menjerumuskan hambanya kepada suatu kemudorotan atau suatu yang menjerumuskan kepada suatu penyakit. Nah, jadi insya Allah yang bertanya ya dari Bu Titi itu ya, ya Om, jadi insya Allah ya kalau dari pendapatannya ya, tentang hal tersebut ya, itu suatu yang batil ya. Ya, namun itu kembali ya, insya Allah masih ada beberapa rumah sakit Islam atau beberapa yang mengerti yang masih bisa menangani khitan bagi perempuan. Allah alam bisawab ya, itu jawaban dari Anda. Dan yang lain dari para jamaah sekalian, sebelum kita lanjut ke bab yang selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan ya tentang undangan dan juga tentang khitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om ya, silakan. Ustadz, saya punya cucu. Saya baru baru ngeh kalau itu belum disunat. Biasanya kan kalau itu kan dia dari rumah sakit dan langsung disunat ya Pak Ustadz ya. Ya, Ya, itu saya baru nanya sama mantu, kenapa? Ini udah dikitan belum? Belum, mah. Oh, harusnya udah dikitan dari rumah sakit. Katanya nggak ada gitu. Terus gimana kalau orang usianya sudah mendekati 3 bulan? Gimana Pak Ustadz kalau untuk dikitan? nggak masalah Om. Ya, nggak masalah. Ya, lebih cepat kan lebih baik di khitan, ya kan? Iya Nah, Pak Ustadz. jadi Syukur Pak Ustadz. bismillah ya, apaan mau yakin ya. Jadi ya kalau bisa disegerakan di khitan ya. Nah, itu lebih baik untuk sang bayi. Nah, Allahu a'lam ya. Oke, Om. Nah, syukron ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian atau sudah cukup? Sudah cukup ya, insya Allah ya. Bentar Ustadz Afwan, Oh ya, Bismillah. tafadhol Om. Perkara puasa kalau sunnah kita diundang dadakan, sementara Hmm, waktunya itu sudah mau mendekati ke asar. Terus iya. acara itu kita maksudnya diwajibkan datang karena keluarga. Terus mereka menyiapkan hidangan. Hmm. Apakah disunahkan kita tetap untuk membuka atau kita lanjutkan puasa kita? Syukron. Buka Om. Tafadhol buka. Nah, Oh, buka. nah. Karena ini walau alam, Anda belum pernah dengar hadisnya atau Anda lupa hadisnya. Ini yang menyampaikan dosen Anda sendiri. Ya. Ini sering banget ditanyakan dari para mahasiswa ya. Hmm. Ya, kadang ada beberapa mahasiswa itu diundang dari RT atau RW, kemudian dihidangkan suguhan. Maka mereka bertanya kepada Ustadz Musyafah dari ini, ya, Hafizullah Ta'ala, ya, mana Ustadz Musyafah bilang ya, beberapa ulama itu berpendapat, kalau puasa sunnah ketika kita diundang sesuatu yang wajib, Allah sudah mencatat insya Allah. Jadi sebetulnya bagi beberapa ulama itu sebenarnya kita nggak batal. Nah, tapi walau alam itu, ya, itu pendapat beberapa ulama yang mana dengar dari dosen Anda sendiri. Ya. Tapi di sisi lain, Ana sedikit mendukung pendapat itu, ya. Karena yang pertama, ini dalam ilmu usul fikih, ya, rukun-rukun pada ibadah sunnah yang mana ada wajibnya, paham ya? Ibadah sunnah yang ada wajibnya seperti sholat, puasa, zakat ya. Zakat itu kan ada zakat mal, zakat fitrah, ya. Itu ada yang bentuk sodakoh, ya. Itu ada beberapa rukun yang boleh digugurkan, tapi ibadahnya masih dianggap. Ya. Hmm. Nah, Hmm. seperti walau alam ya mungkin pendapat Syekh tersebut sahih juga
Ya, bahwa ketika kita harus mau nggak mau membatalkan, ya, sejatinya kita eh, walaupun ya ibadah puasa itu kan pahalanya dari Allah, nah, tapi sahnya nggak sah, beberapa ulama itu ya menganggap itu masih sah. Kalau kita mau nggak mau membatalkan, tapi jangan ini ya, di awal hari kita udah niat untuk berpuasa, di tengah hari ya seperti itu, dadakan. Ya. Dan itu Benar. ya pendapat yang mungkin umum boleh pegang juga, ya walaupun anak sendiri nggak bilang itu kuat banget, enggak. Ya, karena mungkin hadisnya belum ada yang sampai, ya tapi itu pendapat salah satu ulama, Oh, nah. salah satu Syukron Ustaz. akan wayaki ya wallahu alam, ya tafadhol, mungkin ada yang lain Mau nanya Ustaz, ya tafadhol ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Assalamualaikum Sofyan, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hafizahullah. Kalau puasa Ayyamul Bid itu kan wajibnya 3 hari berturut ya Ustaz ya. iya. Ya, Heeh. nah pas saya hari ketiga itu sebetulnya mau nemenin teman untuk berkunjung ke temannya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya puasa, ya. Sebaiknya kan Hmm. ada sesuatu yang tidak harus dilakukan dengan teman. Nah, pas di sana pasti ada hidangan, tapi pas saya pergi itu sama teman itu dalam keadaan hari ketiga, gimana tuh Ustaz? Hmm. Ya, Bismillah nggak masalah kayak tadi kan kita nggak tahu kalau hari itu bakal diundang gitu kan. Ya, Nah, di diajak. Bismillah aja, ya kita Iya. batalkan. Dan Oh, yang jadi kedua tetap dibatalkan. dibatalkan ya. Kalau Terus misalkan Yaumul undangnya Bidnya, puasanya diganti lagi dengan hari yang lain apa bagaimana Ustaz? enggak Jadi puasa sunnah itu Ah, dia syariatnya nggak diganti, ya. oh, baik. Jadi misalkan kayak ada puasa yang waktunya muakkad. Muakkad itu apa sih? Yang waktunya ya ditetapkan kayak puasa yang mubit 13, 14, 15, ya kan? Iya. Kalau kita udah kelewatan sehari ya kita nggak perlu ganti. Tuh. Atau misalkan mau nggak mau kita batal, kita nggak perlu ganti, ya. Oh, Nah, tapi kita tetap dapat yang 3 hari berturut-turut itu, Ustaz. insya Maksudnya Allah, ya. puasa ayam bibitnya ya. Nah, Alhamdulillah. Ya, insya ya, Allah. Jadi jazakallah khair, Ustaz ya. ya afwan wa yakum, Ya. ya. Ini bedanya puasa sama ibadah yang lain itu apa kata Allah? Ya. Mhm. Ibadah yang lain itu masih bisa ditakar pahalanya. Tapi kata Allah apa? Kalau puasa itu minni wa ana ajzibi. Ya, anak, dan kata Allah tuh aku yang akan membalasnya, besar kecilnya, ya kan. Nah, pahala itu, puasa itu nggak bisa ditakar, ya. Beda sama sholat kan. Nah, Ya. sholat kan banyak hadis ya, kalau misalkan apa sholat sebelum subuh, sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisi. Kalau puasa nggak seperti itu. Nah, jadi kalau puasa yang penting kita udah niatkan di awal hari. Kalau di tengah hari ya, kalau misalkan batal ya, ya itu insya Allah ya. Nah, Allah tetap membalasnya gitu. Itu Alhamdulillah. jawaban dari Alhamdulillah. Anda. Insya Allah ya Om ya. Ya, salah satu lagi boleh nggak Ustaz ya? Boleh, Fadul Om. Karena bantu jawab tadi dengan ada yang menanyakan masalah khitan wanita ya. Saya juga mengalami seperti beliau ketika cucu-cucu saya wanita ini melahirkan itu memang sekarang di mana-mana tuh jarang sekali rumah sakit itu menghitan ya, menghitan cucu-cucu kita nih. Jadi akhirnya alhamdulillah waktu itu kami mendapatkan di Tebet ya, ada ya. Nanti mungkin saya bisa share ya. Kalau Oh, ada Insya yang Allah. kita nih, kita kan udah kebanyakan nenek-nenek nih muridnya Ustadz nih ya. Ustadz ya. Iya, Jadi Insya Allah. cucu-cucu ini nanti insya Allah ada yang lahir, nanti akan saya beri alamat ya. Di situ tuh ada di Tebet itu ya, orang Arab yang punya. Jadi kalau kita anak kita melahirkan, cucu kita belum hitan, itu Masya Allah kasihan banget ya. Alhamdulillah waktu itu anak saya ketemu di Tebet itu ada Ustadz ya. Nanti alamatnya Insya saya Allah. ini deh, saya share di grup ini agar insya Allah bahwa wanita ini sebaiknya memang begitu lahir dihitan ya, tidak seperti Iya. laki-laki 2-3 bulan gitu Ustaz ya, kalau nggak salah Ustaz ya. Iya, jadi kalau laki-laki itu eh beberapa asatidzah ya. Kalau misalkan kan bisa didiamkan di rumah sakit dulu. Nah, setelahnya Iya, dihitan. Ini perempuan juga sama sih, Om. Ya, sama. sama. Waktu itu kalau maaf ya Ustaz ya Afan ya, mungkin saya Hmm. salah. Ada hadis bahwa zamannya Rasulullah kalau nggak saya itu kalau laki-laki mesti nunggu 3 bulan, benar nggak Ustaz? Wallahu alam, Om ya. Iya Apakah ya. seperti itu atau misalkan eh lahir bisa dihitan itu beberapa asatidzah anak itu bukan cepat, Om, nggak nyampe sebulan kok. Dia Ya. udah keluar rumah sakit itu dihitan. Iya, berarti selama ini saya mungkin ini ya, karena kalau anak kalau wanita itu memang
cucu-cucu anak itu yang wanita itu pada saat mau pulang udah beres gitu. Jadi sudah dikhitan gitu Ustaz ya, Ya, sudah ini gitu. nah itu yang Tapi syarat kalau anak laki-laki, ketahui. enggak Ustaz, nunggu setahun Oh, gitu kadang-kadang. Ada sih yang oh 3 bulan ya. ada. Tapi ya gitu gimana tuh Ustaz? Ya, walau alam kalau misalkan ada hadisnya, padahal diamalkan ya. Karena mungkin Oh, hadisnya juga belum sampai ke Anda juga mungkin ya. Nah, tapi ya. kalau misalkan hadis sahih bahwa minimal ditunggu 3 bulan, ya. Sahih hadis, tafadhol ditunggu dulu 3 bulan, baru sang bayi laki-laki dikhitan, ya. Ya. Bagaimana dengan kekah Ustaz? Kekahnya nih. Nah, ini kekah ini Akikah, kadang-kadang akikah, walau akikah alam ya. itu Akikah di Indonesia itu kan sebetulnya beberapa itu seperti perayaan kelahiran, ya. ya, Ada yang menyembelih apa? Kambing. Ya, ya. kita niatkan itu bukan apa syariat khusus. Kita niatkan itu sebagai apa perayaan. Nah, seperti tadi hadis tadi kita boleh merayakan kelahiran seorang anak, boleh, ya. Oh. Nah, tapi bukan syariat khusus namanya akikah enggak. Ya, Iya, tapi sampai namanya itu dibikin besar apa pesta besar-besaran gitu kayaknya itu kayaknya lebay ya Ustaz ya kok gitu Ustaz. ya jangan gulu ya. Gulu itu kan Iya, berlebihan dalam beragama. Ya. Jadi kan secukupnya kita aja. kok di masyarakat kita memang adatnya seperti itu ya kebiasaannya tuh kalau kita tuh Ya. aduh Masya Allah. Nah, nah, jadi gitu Om Baik ya, Ustaz, insya Allah ya. insya Allah ya Oke. jazakallah khair ya. Ya, apaan wa yakiu? U- Ya, insya Allah cukup Im Umi, ya. Oh ya Umi lanjut jangan boleh. lupa ditunggu alamatnya ya Umi. Iya insya Allah ini dengan Umi siapa ya? Novi. Rosi oh No- ya baik Novi, insya Allah ya Novi. nanti saya minta alamatnya sama putri saya nanti saya share di grup ini insya Allah ya. Makasih Allah Umi ya. sudah Barakallahu Baik fiik ya Om. Oke. ya. Nah, ini aja lanjut Om ya ke Barakallah. bab selanjutnya. Oke. Dan lanjut ke bab selanjutnya ya tentang maisir. Ya, ini dalam Al-Qur'an aja dilarang. Dilarangnya bukan hadis lagi, Al-Qur'an. Yang mana disandingkan dengan khomer ya dalam hadisnya apa dalam ayat ya yang mana diharamkan bersandingan dengan khomer ya. Kenapa? Karena maisir ini judi itu perilaku atau kebiasaannya syaiton ya. Ya, dalam ayat kan rijisun min amali syaiton ya. Najis karena perbuatan syaiton ya. Nah, seperti di hadis 1259 dari Sa'id bin Jubair ya. Nah, ketika singgah di rumah Abu Al-Mughirah ya, ia berkata ya, Ibnu Abbas ya menceritakan kepadaku ya bahwa ia ditanya ya. Dahulu sering terjadi ya, mana para pemain unta ya. Nah, jadi ya ada perlombaan ya tentang unta ya. Nah, kemudian dikumpulkan ya 10 unta itu ya. Yang mana unta-unta itu nanti diberi nomor-nomor ya. Kemudian nanti diacak ya. Yang mana nanti dipilih satu nomor itu ya. Yang mana pemain ini yang dapat nomornya itu ya akan mendapatkan uang dari 9 pemain yang lain gitu. Maka itu judi, salah satu bentuk judi ya. Nah, jadi perlombaan kuda yang boleh itu kan dalam Islam perlombaan itu kuda memanah, satu lagi itu berpedang ya. Atau bergulat, anda lupa satu lagi. Itu yang boleh ada hadiahnya. Dan itu jelas kan, bukan bukan ini ya, bukan bentuk judi. Kalau yang gambling, nah ini bentuknya judi ya. Walau alam ya, beberapa ulama itu bilang asuransi termasuk dari judi juga. Nah, maka inilah ya, ijma dari ulama salaf. Nah, nggak boleh sama sekali. Ya. Judi dalam bentuk apapun. Nah, ini nih. Ya. Nah, namun ini ayat sebelum diharamkannya Homer. Ini tahap kedua nih, pas diharamkan Homer ya. Nah, innama yuridu asyaitonu ayyuqi'a bainakum al-adawah wal baghdha. Ya. Sesungguhnya syaitan itu pengen ya, kita manusia itu terjumus kepada permusuhan dan juga ya kekejian ya. Nah, fil khomer wal maisir yang mana terdapat di khomer dan juga maisir ya. Khomer itu minuman keras ya, khomer, dan juga maisir ya. Khomer memabukkan, maisir menjerumuskan ya, judi ya. Wa yasuddukum dzikrillah ya, an dzikrillah ya, benar ada annya, an dzikrillah wa anis shalah. Dan yasuddu itu menjauhkan, mendorong jauh ya dari zikir kepada Allah dan juga kepada sholat. Fahal antum muntahun ya, apakah kalian akan berhenti terhadap perbuatan itu? Jadi tahap ini ada asbabun nusul ya, ada cerita diturunkannya hadis ini ayat ini, yang mana pada saat itu ya para sahabat termasuk Umar itu paling senang minum khamar ya.
Maka pada saat ini ya, turun ayat ini ya, khamar itu diharamkan untuk diminum ketika mau sholat. Nah, jadi kalau mau sholat, para sahabat itu dilarang untuk minum khamar. Tapi di luar waktu sholat, mereka boleh minum khamar. Ya. Tapi ya setelah itu, ya baru diharamkan khamar. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis 1260. Ya, ini yang dipakai di KHI nih, Om. Nah, kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, dari Ibnu Umar, ia berkata, ya, al-maisir adalah judi. Maisir itu yang maksud apa? Undi nasib. Ya. Yang mana lombanya itu nggak ada asbabubil kuwah. Nggak ada sebab dari kekuatannya, nggak ada. Ya, kalau kayak pacu kuda kan jelas. Ya, yang dilombakan itu pacuan kudanya, gitu kan, kekuatan kudanya. Tapi kalau ini kan diundi, ya, seperti membeli hewan dalam karung, nggak jelas. Nah, kemudian kita lanjut di bab 609, ya, judi ayam, ya. Ini pada zaman Rasul juga ada mengadu ayam. Nah, dari Rabi'ah bin Abdullah, ya, nah, bahwa ada dua lelaki berjudi yang mengadu, ya, dua ekor ayam jantan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Maka Umar lalu memerintahkan untuk membunuh dua ayam tersebut, ya. Lalu seorang laki Ansor berkata kepadanya, apakah engkau membunuh umat yang bertasbih? Ya. Maka Umar, ya, lalu meninggalkannya, ya. Jadi Umar di sini saking kesalnya itu mau membunuh, ya, apa namanya, apa ayam tersebut, ya. Nah, namun beberapa kaum Ansor atau sahabat dari Ansor itu, ya, menjawab, ya, yang haramkan maisirnya, tapi jangan dibunuh dari hewannya. Ya, walau alam, ya, beberapa ulama ikhtilaf, ya, hewan-hewan yang jadikan perjudian itu apakah harus dibunuh atau, ya, dilarang aja, ya, dijauhkan. Karena kan biasanya kalau hewan yang diadu itu kan beberapa udah cacat, ya, baik ikan, ayam, atau yang lainnya. Nah, kita lanjut, ya, di bab 610, ya. Nah, orang yang berkata kepada saudaranya, ya, mari aku bertaruh denganmu. Ya. Ini sering ya di Indonesia juga, ya. Nah, kita taruhan yuk, gitu kan. Yang menang misalkan dapat apa. Nah, ini dari zaman Rasul sudah ada. Ya. Seperti di hadis 1262, ya. Nah, bahwa sahabat Abu Hurairah berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, nah, barang siapa di antara kalian bersumpah lalu sumpahnya mengucapkan Lata wal Uzza, ya, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi, ya, dianggap kafir, ya. Karena bersumpah selain kepada Allah, ya kan. Dan barang siapa di antara kalian mengucapkan, ya, mari aku bertaruh denganmu, ya, makanya hendak dia bersedekah. Kenapa? Ya. Wa tabi syai'atan hasanatan tamhuha. Ya, dalam satu hadis, ya, hadis muttafaqun alaih, ya, maka ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan, ya. Kalau kita bertaruh, ya, maka ada harta kita yang ditakutkan itu, atau kita sering bertaruh, maka yang kita dapatkan itu udah pasti haram kan dari taruhan itu. Maka pakailah harta yang haram itu untuk kita bersedekah, ya. Atau kita menutupi, ya, niat kita untuk bertaruh itu, untuk atau berjudi itu dengan sedekah kita untuk membersihkan apa yang ada pada diri kita, ya. Maka kita di kandungan hadis sekedar mengajak judi aja, ya, itu haruskan mereka berkafarot, ya. Jadi orang yang berjudi, ya, orang yang bersumpah nggak benar itu mereka diwajibkan kafarot, ya kan. Nah, dan poin kedua, ya, niat dalam kita bermaksiat aja udah dihitung dosa, ya. Insya Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut di bab 611, ya, berjudi dengan burung merpati, ya. Seperti syirik, ya, tatayur, ya. Nah, di hadis 1263, ya, bawah, ya, dari ada seorang lelaki yang berkata kepada Abu Hurairah, ya, kami bertaruh dengan dua burung merpati. Kami tidak suka jika ada burung yang ketiga akan menakuti burung yang kedua. Jadi ada yang ikut gitu dan kemudian membawa salah satunya. Maka Abu Hurairah lalu berkata, ya, itu adalah perbuatan anak kecil dan semoga mereka meninggalkan, ya, dicela, ya, oleh Abu Hurairah, ya. Nah, nggak ada manfaatnya, ya, dan bahkan itu, ya, menjerumuskan kita kepada judi, ya. Kayak
Seperti inilah ya. Awalnya hanya lihat saja, kemudian akhirnya bertaruh dan seterusnya. Ya. Nah, kita lanjut di eh, bab 612 ya, menggiring unta untuk wanita. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik ya, bahwa Al-Bara' bin Malik ya, bersenandung mengiring unta untuk para laki, sedangkan Anjasyah ya, bersenandung mengiring unta untuk para perempuan. Ya. Yang mana Anjasa adalah laki yang bersuara indah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, wahai Anjasyah ya, pelankan iringanmu ya untuk untamu untuk kaum wanita. Ya. Maka ini menjadi fitnah ya. Yang mana ini kita bahas ya di hadis 264 ya tentang bab syair ya. Yang mana syair itu hukumnya dalam syariat boleh. Syair ya, bukan lagu ya para jamaah sekalian, syair. Tapi kalau mengandung fitnah, maka hukumnya berubah menjadi makruh. Ya. Nah, kita lanjut ya ke bab 613 tentang nyanyian ya. Awil gina ya. Dalam syariat Islam itu namanya gina ya. Nah, seperti di hadis 1265 ya dari sahabat Ibnu Abbas ya yang menanggapi tentang firman Allah ya, di antara manusia ada yang memberi ucapan sesuatu yang lalai. Ya. Beberapa manusia itu ucapannya membuat lalai, ya, menghabiskan waktu, nggak bermanfaat, ya, bahkan membawa mudarat. Ya. Nah, kalau misalkan ucapan ya sekedar satu dua untuk bicara ngobrol, ya nggak masalah. Tapi kalau sampai lalai meninggalkan kewajiban, nah ini dicela dalam ayat tersebut, ya. Wa minan nasi mayyashtarillah wal hadith, ya. Dan beberapa manusia itu ya mengucapkan suatu ucapan yang ya gak melalaikan ya. Maka ia berkata ya tentang hadis tentang ayat tersebut itu adalah nyanyian dan yang serupa dengan nyanyian ya. Ya, orang afan ya para jamaah sekalian ya orang bisa mendengar nyanyian atau ya live musik itu bahkan bisa berjam-jam kemudian membawa kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lain ya. Itu membuktikan ya bahwa ya apa yang diharamkan oleh Islam itu benar-benar adanya untuk membawakan kemaksiatan dan mudaratnya besar ya. Nah, maka hendaknya kita jauhi ya. Yes. Di hadis 1266 ya 66 ya dari Al-Bara' bin Azib ya ia berkata Rasulullah SAW bersabda ya afsus salam bainakum ya afsus salam ya kalau di hadis ini ya sebarkanlah salam ya misalnya kalian akan selamat taslamu nah wal asyratu syarrun dan bersenandung gurau itu keburukan ya bersenandung gurau itu maksud apa sini berlantun-lantun ya nah, maka di sini ya Abu Muawiyah menanggapi tentang hadis tersebut ya al asyrah ya nah, bergurau-gurau itu sia-sia atau menghayal dengan lantunan lagu itu sia-sia ya dicela ya. Nah, kemudian kita lanjut ya nah, di hadis 1267 ya nah, dari Fadullah bin Ubaid ya ada berita yang sampai kepadanya bahwa ada beberapa orang sedang bermain dadu ya jadi zaman Rasulullah itu dadu udah ada ya dadu kemudian apalagi nomor-nomoran itu udah ada ya. Lalu ia bangkit marah seraya melarang ya kemudian berkata ya ketahuilah bahwa orang yang bermain dengan itu sungguh akan makan rumput dan airnya ya seperti pemakan daging babi dan berwudu dengan darah maksudnya apa haram ya nah, yang dimaksud itu al-kubah ya atau nardasir. Nardasir itu dadu apa ya kalau zaman sekarang namanya eh, nardasir itu Anda paham apa ya? Monopoli, monopoli umum. Jadi nanti jalan apa dadu dilempar jalan dan itu pakai uangnya uang beneran. Itu yang diharamkan ya. Kita lanjut di bab 614 ya. Bahkan ya dalam saat itu tidak memberi salam kepada orang yang bermain dadu. Ya. Nardasir tadi itu ya. Di hadis 1268 ya bila mana Ali bin Abu Thalib keluar dari gerbang rumah ya, lalu melihat ada orang yang bermain dadu maka ia mengambil lalu mengikat mereka di pagi hari hingga malam ya. Seperti disetrap dari pagi hingga malam di antara mereka ada yang diikat hingga tengah hari ya, setengah hari aja orang diikat hingga malam adalah mereka yang menggunakan taruhan dengan mata uang perak apa dirham ya perak itu dirham sedangkan diikat hingga tengah hari maka mereka yang menggunakan maka yang terlena dengan permainan itu ya jadi mereka nggak judi tapi mereka terlena ya lalai dia juga memintakan agar tidak memberi salam kepada mereka ya dihajar
ya, selama sehari atau setengah hari, ya. Maka di sini ya kandungan dari hadis ini ya tidak memberi salam kepada orang pemain dadu dan juga pencatur, ya. Ya, kita ketahui ya para jamaah sekalian nih, olahraga catur yang sekarang udah internasional itu kan satu kali main aja, satu kali round itu bisa berapa jam? Satu jam sampai 2 jam. Lalai, ya. Nah, kalau mainnya 2 kali, 3 kali, pasti nggak sholat gitu kan. Nah, nah, di hadis 615 dosa orang yang bermain dulu, bahkan berdosa. Ya, kalau udah dosa berarti hukumnya haram ya para jemaah sekalian. Nah, di hadis 1269 ya dari Abu Musa al Asy'ari ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, barang siapa yang bermain dadu ya, nah, maka dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Durhaka berarti menyelisihi syariat Allah ya, berdosa ya. Maka kita lanjut di hadis 1270 ya. Dari Abdul bin Mas'ud, ia berkata ya, hati-hatilah kalian terhadap dua sisi yang bertanda ini yang sangat-sangat diwanti karena sesungguhnya keduanya adalah bagian dari judi. Atau apa? Kalau dua sisi itu seperti lempar botol ya. Untuk dari judi juga. Ya. Nah, kita lanjut di hadis 1271 ya. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bermain nardasyir, ya, monopoli, maka seolah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan juga darah. Haram. Ya. Durhaka kepada syariat Allah, menyelisih syariat Allah. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, di hadis yang sama, di hadis 1272, ya, bangsa bermain dadu, maka dia telah durhaka kepada syariat Allah dan juga pada ya perintah Rasulnya atau larangan Rasulnya. Ya. Nah, kita lanjut ke bab 616, adab dan mengeluarkan mereka yang bermain dadu dan para pelaku kebatilan. Ya, makanya kalau di pondok-pondok itu para jemaah sekalian, santri-santri yang main apa aja deh kartu dadu itu dibotak biasanya. Ya. Terus suruh jalan jongkok, ngitarin masjid atau lapangan. Ya, ya karena hukumnya haram. Ya, apalagi kalau mereka taruhan itu haram. Ya, tapi kalau mereka main itu kan hukumnya makruh dan melalaikan. Ya. Nah, seperti di hadis 1273 ya, dari Abdul bin Umar, bila mana menjumpai seseorang yang dari keluarganya bermain dadu, maka ia memukulnya ya dan memecahkan atau merusak dadu. Ya, ya kan hukumnya haram. Ya jelas ya, judi itu masuknya. Ya. Nah, seperti di hadis 1274 ya, jika ya dari Aisyah Ummul Mukminin ya, jika kalian tidak mengeluarkan dadu itu, maka akan aku keluarkan kalian dari rumahku. Ya. Nah, maka ya Ummul Mukminin itu mencela ya, melarang ya para sahabat ya. Nah, kita lanjut di hadis 1275 ya. Nah, yang mana ya dari penduduk Makkah ya. Dari Ibnu Zubair ya berkata ya di khutbahnya ya, yang berhadapan kepada para sahabat ya. Wahai penduduk Makkah ya, telah sampai kepadaku berita bahwa sejumlah kaum Quraisy bermain permainan nardasyir ya. Nah, apa namanya? Monopoli ya. Nah, dan sesungguhnya itu termasuk dari surat Al-Maidah ayat 90 ya. Itu termasuk dari khamar dan juga judi ya, maisir. Ya. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidaklah di hadapan kepadaku seorang lelaki yang bermain dengannya, melainkan aku pasti akan menghukumnya ya, pada rambutnya dan juga pada kulitnya ya. Baik digundul atau dipotong atau dipecut ya. Al-jaldah ya. Sungguhnya aku akan beri hadiah bagi orang yang membawanya kepadaku. Ya. Ini dia ya. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang aja, ya, para sahabat dari zaman Rasulullah dan juga zaman sekarang masih banyak orang-orang yang bermain judi, ya, melalaikan ya. Bahkan kalau sekarang apa judi online yang lagi marak ya, yang mana membawa kepada pinjaman online juga, ya. Akan meminjam uang, ya, menggadaikan barang yang demi bermain judi. Kita lanjut ke hadis 1276 ya. Dari sahabat Abu Hurairah ya, seperti ya dia mengatakan seperti orang yang memakan daging babi. Adapun orang-orang yang memainkan bukan untuk judi ya, tidak taruhan ya, seperti orang yang memasukkan tangan kepada darah ya daging babi tersebut ya. Sedangkan orang yang duduk ya di tempat orang bermain dadu ya seperti memandang orang mending memandang daging babi. Haram ya. Pemainnya haram, berjudinya haram, menontonnya juga haram ya. Semuanya haram ya. Nah,
Kita lanjut ya. Nah, di bab 617 ya, orang yang beriman tidak dipanggut dari satu lubang ke dua lubang ya, satu lubang dua kali ya, atau tidak terjumus kepada uh, satu lubang yang sama dua kali ya. Seperti di hadis 1278 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengabarkan ya kepada Said Al-Musayyab ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, orang beriman ya tidak dipanggut atau tidak terjumus dari satu lubang dua kali ya. Nah, ini ya, nah, yang mana ya kita harus mengambil pelajaran ya, bukan masalah takdir ya. Nah, jadi jangan bicara ya sudah takdir ya, enggak ya. Nah, kalau misalkan kita pelupa ya, ya jangan sampai kita lupa lagi untuk kedua kali. Kita biasakan untuk kita um, lebih mengingat ya. Kalau kita salah, kita perbaiki kesalahan kita dan seterusnya ya. Dan jangan sampai kita terjumus kepada lubang yang sama atau kepada kesalahan yang sama kedua kali ya. Nah, kita lanjut ke uh, bab 618 ya. Nah, melempar ya. Nah, melempar ini apa namanya? Apa namanya di sini ya? Nanti kita lihat ya, melempar yang di sini ya apa maksud dari perjudian atau uh, bermain pada malam hari ya. Kita lihat di bab di hadis 1279 ya. Nah, man romana bil lail falaysa minna ya. Nah, barang siapa yang melempar ya, nah, itu bermain pada malam hari maka bukan termasuk dari golongan kita ya. Di sini ya kita di kandungan hadis ya, ancaman bagi orang yang seorang muslim ya, di antara mereka ya, baik mereka memusuhi ya. Yang dimaksud memusuhi ini adalah ya bermain pada malam hari yang untuk apa seperti kalau zaman sekarang ya, berperang atau bertawuran ya, atau hal-hal yang lain ya, yang mana ini kekejian pada malam hari ya, seperti pembulian atau yang lain ya, maka inilah yang dicela dalam Islam ya, bukan termasuk dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diancam oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mungkin kita lanjut ya. Nah, di hadis 1280 ya, dari sahabat Abu Hurairah kembali bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami atau ya mengumumkan perang ya terhadap sesama muslim, maka bukan golongan dari kaumnya Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nggak boleh kita bermusuhan ya, atau kita ya sampai kita akan melukai sesama muslim ya. Ini yang mana pada zaman sekarang ya, seperti tragedi di Kanjuruhan ya, yang hampir 2 tahun lalu ya, sesama muslim ya cuma terpecah belah karena ya urusan biasa ya, menggolong-golongkan fanatisme bola atau yang lain. Ini yang dicela oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal tersebut. Wa yadzubillah min dzalik ya. Seperti hadis 1281 juga ya, barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami ya, sesama muslim ya, maka dia bukan umatnya Rasulullah ya. Kita lanjut sedikit lagi ya para jemaah sekalian ya. Di hadis di bab 619 ya, bila mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil nyawa seseorang ya di satu tempat, maka Allah menjadikan ya ada kebun bagi tempat tersebut ya. Apa yang dimaksud ya? Seperti hadis 1282 ya, bila mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil suatu nyawa hamba ya, di suatu tempat, maka Allah jadikan ya tempat tersebut sebagai tanah ya untuk di wafatkan secara tiba-tiba ya, gak ada yang tahu. Nah, jadi ya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mewafatkan seseorang ya, dimanapun ia inginkan ya, Allah Subhanahu wa taala inginkan ya, maka ya tidak ada yang bisa mengetahui ya dimanapun ia wafat ya, seperti dalam surat Luqman ya ayat 34 ya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan apakah kalian tahu di mana di tanah mana kalian akan diwafatkan ya. Makanya kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perbekalilah dulu diri kita dengan amal-amal soleh kita ya, yang mana minimal kita pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dengan surga-surganya nanti. Amin ya rabbal alamin ya.
Nah, kemudian kita lanjut ya ke bab selanjutnya, ya membuang kotoran hidung pada pakaian. Ini dalam syariat ada, ya. Dalam Islam ada syariatnya. Ya, seperti di hadis 1283, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah membuang ya kotoran hidung di pakaiannya. Kemudian ia berkata, ya bah, jauhkan, jauhkan. Ya. Nah, Abu Hurairah ya, membuang kotornya pada sapu tangannya. Ya. Nah, aku mendapati diriku tersungkur pada kamar Aisyah dan mimbarnya. Ya. Nah, orang-orang mengatakan ia sudah ya tidak waras ya, padahal aku hanya kelaparan ya. Nah, ini sebenarnya tidak mengapa ya membuang kotoran hidung pada pakaian ya. Nah, bila mana ya beberapa harus suatu majelis ya, namanya kita nggak tahu mau bisa ya, membuangnya di mana ya kalau tidak ada sapu tangan ya. Tapi ya apa namanya bajunya sudah tidak bersih lagi ya, maka makruh untuk sholat ya. Walaupun kotoran hidung itu kan tidak najis, tapi makruh untuk sholat ya. Nah, sampai hadis 1283 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya. Sebelum kita tutup ya pertemuan pagi hari ini. Insya Allah sudah cukup ya para jamaah sekalian. Ustaz, sedikit afwan Ya, sedikit lagi yang ada ganjalan boleh. yang mengenai hitan wanita yang mu'alaf. Kebanyakan yang mu'alaf itu sudah dewasa. Contoh dia sudah menikah, sebelum menikah dia mu'alaf. Kemudian dia itu ragu, dia belum sunat ataukah sudah sunat. Sementara yang ditanyakan ini, yang kedua orang tuanya itu juga ditanyakan lupa katanya. Itu gimana Ustadz? Bisa dicek itu ke dokter apa namanya khitan itu, ini kondisinya sudah sunat atau belum ya. Ini pernah dapat juga kasusnya. Jadi ada orang di khitan, namun belum tuntas ternyata khitannya ya. Belum sempurna gitu. Maka di khitan kedua kali lagi, nggak masalah. Nah, jadi ya nanti dicek gitu. Ya, karena kan itu untuk membuang kotoran kan. Karena ya bagian yang di khitan itu kan kotor, ya kan. Nah, maka harus dibersihkan secara maksimal ya. Itu bisa dikonsultasikan itu kepada dokternya kan ada ahlinya ya. Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, apaan? Wayaki ya, mungkin ada yang lain ingin bertanya atau sudah cukup? Kalau sudah cukup ya para jamaah sekalian. Allah ya. Kalau sudah cukup ya materi pada pagi hari ini ya kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini dengan ya, insya Allah ya ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hadapan Allah di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita dipertemukan ya sampai nanti bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, insya Allah ini sedikit ada pengumuman ya, insya Allah selama Ramadan mungkin akan kita undur ya waktunya ya, karena di pagi hari itu ada ada simak Al-Quran ya, pendengaran, ada tilawah ya dari Rumah Quran Al Hasan. Jadi nanti untuk pertemuan ini mungkin 6:30 ya, 6:30 ya, nanti kita mulai selama Ramadan yang mana kita sepakat ya setelah habis Adabul Mufrad kita masuk ke materi Sirah Nabawiyah ya. Ya, walaupun ada yang request tentang akidah wasitiyah ya, nanti kita menunggu ya. Nanti insya Allah akan share juga di YouTube ya. Insya Allah ya. Nah, tutup ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Barakallahu fikum para jamaah sekalian. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Barakallahu fikum ya para jamaah. Ustaz. Nah,